Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana Suleman dengan NIM 131420026 dari kelas 2A jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perencanaan tenaga kerja dan perekrutan karyawan. Langsung saja kepada videonya. Materi perencanaan tenaga kerja dan perekrutan karyawan. Langkah-langkah perencanaan tenaga kerja. Perencanaan sumber daya manusia adalah langkah-langkah yang diambil guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia meliputi yang pertama, peramalan dan audit, yang kedua, seleksi sumber daya manusia yang masih dipertahankan, yang ketiga, perekrutan sumber daya manusia yang baru, dan yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia. Next, perkiraan kebutuhan sumber daya manusia. Perkiraan kebutuhan sumber daya manusia mempengaruhi dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal, yang kedua, faktor internal. Faktor eksternal adalah kondisi lingkungan bisnis yang berbeda di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategi dan rencana operasional, antara lain ekonomi nasional dan internasional atau global. Yang kedua, sosial, politik, dan budaya. Yang ketiga, pengembangan ilmu teknologi. Dan yang terakhir, pasar tenaga kerja dan perusahaan pesaing. Sedangkan faktor internal adalah kondisi persiapan dan kesiapan sumber daya manusia sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan operasional bisnis pada masa sekarang untuk mengantisipasi perkembangan pada masa depan, antara lain faktor rencana strategi dan rencana operasional. Yang kedua, faktor prediksi produk dan penjualan. Yang ketiga, faktor pembiayaan sumber daya manusia. Dan faktor yang keempat, faktor pembukaan bisnis baru. Yang kelima, faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Dan yang terakhir, faktor keterbukaan dan keikutsertaan para manajer. Selanjutnya, teknik perekrutan. Yang pertama, teknik sentralisasi. Teknik ini merupakan sebuah teknik untuk rekrutmen yang mana dikelola oleh satu bagian dalam suatu perusahaan yang didasarkan dari departemen itu sendiri. Yang kedua, teknik desentralisasi. Teknik ini merupakan teknik dalam calon merekrut tenaga kerja yang mana pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing departemen yang membutuhkan tenaga kerja. Teknik ini sendiri memiliki tujuan untuk bisa mendapatkan calon tenaga kerja yang profesional dan sesuai dengan standar bagian masing-masing. Selanjutnya, syarat perekrutan. Yang pertama, memenuhi persyaratan administrasi. Yang kedua, memenuhi persyaratan pendidikan, keahlian, dan pengalaman kerja. Yang ketiga, bebas narkoba yang dinyatakan dengan surat keterangan dari rumah sakit. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat oleh instansi lain. Yang kelima, tidak melanggar tindakan hukum yang merugikan negara, dinyatakan melalui surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis seleksi karyawan. Yang pertama, seleksi administrasi adalah seleksi berupa berkas-berkas, diantaranya surat lamaran kerja. Yang kedua, ijazah terakhir sebagai syarat legalitas pendidikan. Yang ketiga, kopi identitas atau KTP sebagai identitas kependudukan. Yang keempat, pas foto 3x6. Yang kelima, akta kelahiran. Yang keenam, surat keterangan catatan kepolisian. Dan yang terakhir, surat keterangan sehat untuk bekerja dari dokter. Yang kedua, seleksi tertulis adalah tes psikologi untuk mengetahui sejauh mana tingkat inteligensi dan etos kerja.
dari kepribadian si pelamar. Di antaranya adalah tes kepribadian, yang kedua tes kecerdasan, yang ketiga tes minat dan bakat, dan yang terakhir tes prestasi. Yang ketiga, tes tidak tertulis adalah menggali lebih dalam lagi tentang si pelamar. Di antaranya interview, yang kedua studi case atau praktek, dan yang terakhir medis. Selanjutnya proses seleksi karyawan. Yang pertama wawancara awal, yang kedua pengujian seleksi, yang ketiga wawancara ketenaga kerjaan, yang keempat pemeriksaan latar belakang dan referensi, yang kelima evaluasi medis, yang keenam keputusan penyeleksian, dan yang terakhir surat pengangkatan. Selanjutnya peranan perekrutan. Yang pertama marketing perekrutan. Tujuan peran ini adalah mencari dan membuat kandidat tertarik dengan perusahaan atau organisasi Anda. Yang kedua pengembangan karyawan, dan yang terakhir brand ambassador. Selanjutnya penempatan karyawan. Penempatan karyawan adalah proses penugasan pengisian jabatan atau penugasan kembali dengan jabatan yang berbeda. Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai yang baru direkrut, tetapi dapat melalui promosi, pengalihan, dan penurunan jabatan, bahkan pemutusan hubungan tenaga kerja. Menurut Haryansyah, penempatan kerja yang baru direkrut terdapat beberapa bentuk. Yang pertama, transfer, yang kedua, promosi, dan yang terakhir, medis. Itulah presentasi dari saya mengenai perencanaan tenaga kerja dan perekrutan karyawan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.